ngerti hidup ini, ngerti yang primer mana yang sekunder ya. Banyak orang tidak paham mana primer mana sekunder, nggak ngerti mana wajib, nggak ngerti mana haram, nggak pernah paham kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, karena mereka hidupnya ini selalu cita-citanya itu dunia mas. Cah kampus ya cita-citanya dunia, dipikir nek cita-cita akhiratnya orang untuk dunia loh. Jadi dia hanya paham bahwa dia itu kalau bercita dunia itu ya selesai sama dunia, selesai. Lah orang yang bercita dunia ini harus kamu raih untuk mencapai akhirat. Dan kalau kamu cita-cita akhirat, pasti kamu dapat dunia. Kalau kamu cita-cita dunia, kamu belum tentu dapat akhirat. Nah itu problematika manusia sekarang seperti itu. Cita-cita selalu dunia. Ketika kuliah ditakoni pengen apa? Yo saiki kuliah sing laris keras ya sing didelok lulusane sugih. Dokter, iya toh? Dokteran toh? Ekonomi gitu. Karena masyarakat nonton gak ono dokter sing golek dokter melarat kangelan. Akhirnya yo wong ora bakat dadi dokter. Wong tuane wis sing pengen anake dadi dokter. Apakah nanti jadi dokter? Jadi tadi dokter bermasalah. Gitu. Jadi harapan untuk anak-anak kita ya. Pokoknya kuliah gak perlu pinter-pinter, tapi waras pikir lah, waras utek lah. Jo gelem diapusi karo dosen. Nek kowe gelem dolan, kowe gelem srawung karo ngakeh, kowe ora bakal kapusan karo dosen. Apakah dosennya akan meniat menipu? Enggak, memang mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu. Yang dia ketahui hanya sebatas itu. Akhirnya ditularkan kepada generasi di bawahnya. Terus, mohon maaf, kadang-kadang mengalami penyesatan. Dan nek kowe gelem srawung, gelem kumpul NU, gelem kumpul Muhammadiyah, gelem kumpul apa yang mbok kumpuli sing apes jubukan. Nah, jadi wong kowe lembah mana hatimu, karena hidup ini ada sesuatu yang tidak sama dengan diri di luar ini. Semakin Anda memahami orang lain, Anda akan semakin dewasa, Anda akan semakin cerdas, dan semakin santun melihat apa saja di hidup ini. Cukup ya. Kehidupan IGS paling tambah kegiatan sih, tawasulan setiap Rebo Legi, karo yo Jumadiyah tetap, terus kayane liyane Pak Ketua saya ngerti. Gambang Syafaat, selamat ulang tahun, semoga selalu memberi manfaat, dan terima kasih untuk semuanya yang telah diberikan kepada saya. Matur suwun. Dalam keberlangsungan sebuah komunitas terdapat beberapa indikator yang perlu dilengkapi atau dipertahankan agar sebuah komunitas itu bisa bertahan lama. Yang pertama adalah adanya visi misi dan nilai yang jelas. Kemudian yang kedua adalah adanya kegiatan rutin, entah itu setiap minggu, entah itu setiap bulan. Kemudian yang ketiga adanya media, arsip atau dokumentasi. Nah, untuk yang keempat dan kelima ini sepertinya menjadi harapan saya untuk Gambang Syafaat, karena selama ini Gambang Syafaat belum cukup mengeksplor dalam hal tersebut. Yang keempat adalah mengenai networking atau kolaborasi dengan komunitas atau pihak lain. Kemudian yang kelima adalah mengenai pemberdayaan ekonomi supaya bisa membiayai dirinya sendiri secara swadaya. Nah, harapannya untuk poin keempat dan kelima mengenai kolaborasi dan mengenai ekonomi, Gambang Syafaat semakin berani, semakin menemukan jalan untuk bisa memenuhi kedua indikator yang tersisa tadi. Selamat milad Gambang Syafaat yang ke-25, tetap menjadi Gen Z yang melenting ya. Harapan GS ke depannya sih terus menjadi semakin baik dan lebih baik lagi dan memperindah semuanya. Ini momen seperempat abad, Gambang bisa terus sampai anak cucu, sampai genap 1 abad, mungkin bisa selamanya menebar kebaikan, mengabdi kepada Mbah Nun, tetap berbakti kepada masyarakat, kepada Rasulullah, tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk milad Gambang yang seperempat abad, terima kasih untuk semuanya yang berkontribusi, apalagi untuk yang di WA Blast sudah membalas, dan mohon maaf ketika WA Blast-nya ada salah-salah kata atau apa. Saya mewakili tim dari media, mohon maaf, dan terima kasih untuk kontribusi semuanya, relawan, pegiat, dan semua yang ada di Gambang Syafaat. Sukses selalu untuk Gambang Syafaat. Bismillah menuju 2025. Jadi harapan saya
Ayah itu adalah suatu wadah atau suatu negeri yang merdeka, suatu apa yang dari suatu lingkungan yang tanah negeri yang merdeka, negeri merdeka Mak Yah Nusantara. Itu opini dari saya, negeri merdeka Mak Yah Nusantara. Harapan saya bisa menampung apa yang tidak kita dapatkan di negara mainstream ini. Dan harapan saya semua yang pegiat maupun yang mengikuti kegiatan jamaah Mak Yah ini menjadi suatu harapan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, menuju hari depan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Satu hari depan yang menatap hari depan yang lebih cerah, lebih baik. Seperti kondisi negeri ini yang mainstream itu kadang seolah tidak baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Maka Mak Yah ini adalah suatu alternatif untuk kehidupan, menata kehidupan yang lebih baik. Harapannya yaitu kualitas kehidupan yang lebih baik, meningkatkan derajat kita. Semoga bangsa ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi pegiat-pegiat dan seluruh jamaah Mak Yah menjadi satu insan-insan yang mulia. Insya Allah akan syukur-syukur menjadi insan kamil, sesuatu yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu menjadi baldatun, toyibatun, barobun gobur, dalam artian yang sebenarnya, tidak hanya sekedar lip service atau wacana saja, tetapi sesuatu yang benar-benar, harapan yang benar-benar terjadi, maujud istilahnya, menjadi negara yang betul-betul baldatun, toyibatun, barobun gobur, negara yang dirahmati, atau menjadi suatu welfare state, negara kesejahteraan dalam arti yang benar-benar sejahtera lahir batin dunia wal akhirat. Ya, dan seperti pejangan Mbah Nun tadi bahwa semuanya diakhiratkan. Insya Allah Mak Yah ini menjadi suatu, tidak usah menunggu surga nanti, tapi menjadi surga di bumi, surga di dunia. Jadi kita menjadi maslahat, bermanfaat bagi semuanya. Jadi intinya Mak Yah itu menjadi harapan suatu kehidupan yang jauh lebih baik dan sebagai pencerahan menuju hari depan yang lebih cerah, lebih baik dan lebih baik lagi. Kan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi untuk kedepannya harapan saya yaitu suatu kehidupan yang lebih baik, intinya seperti itu.